Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Kaji Ik. Alhamdulillah tetap di acara yang sangat fenomenal, menginspirasi, Pojok Takwa, media ilmu dan dakwah. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Wah, pokoknya luar biasa wis. Sampai ada di sini nih rezeki buat kita, alhamdulillah. Kita sambut Gus Fuad Hasan Wicaksono. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Lucu Gus Gi. Alhamdulillah. Di tengah kesibukan beliau, sik nyempat-nyempat mau hadir di sini untuk podcast bersama kita, untuk mendukung channel kita. Channelnya Masjid At-Taqwa Official, jangan lupa like, share, and subscribe. Gus, kita mau tanya-tanya Gus. Monggo. Alhamdulillah kebetulan jenengan ya masih muda, kita merasa terwakili karena menginspirasi juga. Beliau salah satu putra dari guru saya, Mbah Yai Prof. Imam Suprayogo. Alhamdulillah. Gus, gimana Gus? Kegiatannya Gus? Kegiatan saya. Akhir-akhir ini Gus. Kegiatan yang mana ini? Yang awal dulu Gus, yang awal dulu. Yang awal ya saya basicnya itu adalah wira swasta. Wira swasta, siap. Pengusaha. Siap. Jadi saya itu usaha itu sudah agak lama, Jadi setelah kuliah itu saya tidak pernah melamar di tempat manapun, gitu kan. Jadi langsung setelah lulus wis kepingin untuk usaha sendiri, ya kan. Tapi dimulai dari saya kuliah pun juga langsung usaha, tapi usaha yang tanpa modal, dalam artian tanpa uang, gitu kan. Tapi saya memakai jaringan. Jaringannya jaringan siapa? Ya paling tidak kalau kuliah ya jaringannya dosen. Gitu kan. Nah dari dosen itu kebetulan ada dosen saya yang bawa pakaian yang dijual, karena beliaunya itu dulu lulusan dari Jerman. Dari Jerman. Akhirnya beliau bawa baju ke sekolah, ke kampus gitu kan, itu kan agak aneh. Gitu ada gini, kenapa kok dosen ini bawa pakaian gitu kan? Terus ditampilkan di dalam kelas, ini ada produk dari Jerman. Karena beliaunya juga lulusan Jerman 10 tahun. Nah, terus habis itu akhirnya saya tertarik. Ini kok dosen kok tiba-tiba jualan di dalam kelas. Jualan baju gitu kan. Nah, terus akhirnya saya itu ke rumahnya beliau. Pak, saya tertarik dengan tadi produknya Bapak, gitu kan. Gimana kalau saya jualkan? Saya mau jadi salesnya Bapak, gitu kan. Terus akhirnya beliaunya sangat senang. Akhirnya saya jual sampai ke kampus, gitu kan, termasuk ke UIN Malang. Itu ada Mahat. Akhirnya saya titipkan ke anak-anak Mahat itu, akhirnya juga laku. Terus akhirnya saya titipkan ke pasar juga laku, gitu kan. Akhirnya alhamdulillah setelah itu kan saya dilihat sama bapak saya, loh kamu ini kuliah tapi kok nyambi jualan, kok banyak tuh ininya barangnya gitu kan. Iya Pak, saya kepingin belajar usaha karena saya nanti kepinginnya bukan jadi dosen gitu kan, tapi jadi pengusaha. Nah terus habis itu ya udah kalau itu kamu ke Pekalongan, di sana itu ada temennya bapak yang punya pabrik jeans gitu kan. Akhirnya saya ke sana, di sana pun juga saya ngelobi karena juga mungkin sudah kenal dengan bapak, akhirnya bisa ngambil duluan gitu kan, nanti bayarnya belakangan. Nah setelah itu setelah saya jual juga saya ketemu dengan dosen saya itu gitu kan. Pak, ini ada barang dari Pekalongan gitu kan, yang barang bagus. Nah terus akhirnya setelah itu dicoba dan akhirnya beliaunya mau jualan. Akhirnya yang tadinya saya ini jadi salesnya, akhirnya kebalik, saya jadi salesnya gitu, sales saya begitu. Jadi saya pikir sebenarnya saya ini akhirnya merintis beberapa usaha. Saya ini akhirnya dimodali sama bapak itu ya hanya jaringan gitu kan. Jaringannya bapak, tapi itu pun juga enggak saya pakai. Dalam artian saya kepingin mandiri dari awal. Akhirnya saya ini kan punya keahlian. Saya punya keahlian itu mendesain. Dan juga saya kuliah di bidang IT. Jadi saya S1 saya di IT, S2-nya juga di manajemen IT. Nah,
Akhirnya saya kebiasaan saya adalah membuat konsep. Nah, membuat konsep itu apa? Jadi pertama kali itu saya mendatangi perusahaan-perusahaan. Waktu itu ada perusahaan yang besar, ada perusahaan telekomunikasi, saya datangi, saya presentasi, akhirnya juga masuk, gitu kan. Terus saya datangi juga perusahaan rokok, saya bikinkan konsep, dan waktu itu saya juga tidak pernah punya plang. Jadi saya ini bisnis itu tanpa plang. Di kantor saya itu tidak ada plangnya, tidak ada apa-apa, tapi saya ini modal konsep, gitu kan. Kalau konsep itu kan bebas. Jadi saya ingin merasakan bahwa saya memiliki perusahaan rokok itu, gitu kan. Akhirnya saya buatkan konsep brandingnya. Ternyata saya bisa, akhirnya bisa masuk, gitu kan. Akhirnya menjadi kliennya mereka, walaupun saya tidak punya mesin cetak itu tidak punya, gitu kan. Tapi setelah saya itu dengan modal kreativitas, akhirnya kok bisa masuk, gitu kan. Sampai akhirnya saya bisa masuk ke perusahaan nasional juga, gitu kan, perusahaan rokok nasional. Terus habis itu juga perusahaan dari Cina juga saya pernah masuk juga, gitu kan. Ya itu tadinya itu saya tidak punya modal dalam artian uang yang mungkin sekarang ini bisnis itu harus pakai uang. Tidak, ternyata saya pakai modal konsep, gitu aja. Gitu, Pak. Inspirasi buat teman-teman ini Gus, pemirsa ya Gus. Jadi gak usah khawatir gak punya modal Gus. Iya, gak usah khawatir, gak usah khawatir. Iya. Dagangannya pusat Gus. Dagangannya pusat. Jadi walaupun katakanlah bapak saya itu rektor, gitu kan, paling tidak saya itu sudah dibekali ilmu, ya kan, dibekali jaringan. Tapi itu pun juga awal-awal nggak saya pakai jaringan itu. Saya pokoknya kepingin mandiri, jadi pakai jaringan saya sendiri, gitu kan. Saya masuk juga mulai dari nol, gitu kan. Tapi ya gitu tadi, ya memang kalau soal modal uang nggak dikasih, tapi paling tidak mungkin tempat dikasih lah, gitu kan. Tapi kan saya kepinginnya itu tempat ini menjadi besar, gitu. Itu dikembangkan. Gitu. Saya harus mengenalkan diri saya sendiri, kayaknya nggak mungkin, gitu kan. Kalau harus mengenalkan saya ini siapa, saya punya pekerjaan apa, itu kayaknya kurang menarik juga, gitu kan. Mendingan saya nempel dengan bapak saya, gitu kan. Ibaratnya kayak misalkan katakanlah produk kita ini mau beli mie, gitu kan. Kan biasanya harus nyari mie yang sudah terkenal. Kayak misal contohnya kita sebut merek Indomie. Indomie dari mana? Dari Indofood, gitu kan. Teh pucuk harum dari mana? Dari Mayora, gitu kan. Ada yang ngomong produk apa dari Unilever, kan. Mantan ini melebat beli guys. Gitu. Jadi kalau saya produk dari siapa? Produk dari Prof. Imam, gitu kan. Nah, Prof. Imam ini kan sudah lama dikenal, gitu kan. Dikenal sebagai tokoh pendidikan, dikenal sebagai orang yang membesarkan UMM, dikenal yang membesarkan UIN Malang, gitu kan. Terus habis itu Unisma dan Tebu Ireng, gitu kan. Akhirnya kan gampang, saya sudah punya pabrik besar, gitu kan. Nah, kalau makanya itu di banner saya ataupun di video-video saya itu saya pakai di belakang itu ada saya putranya Prof. Imam Suprayogo, gitu kan. Bukan tujuan untuk narsi, tapi paling tidak saya itu tadi, ini adalah personal branding. Betul. Tapi produk itu, gitu kan, atau brand itu harus ada isinya, harus ada manfaatnya, gitu kan. Akhirnya saya karena punya keahlian IT, saya bikinlah program-program, gitu kan. Jadi programnya apa? Saya langsung bikin 4 program. Jadi di awal saya nyalek, bulan pertama itu saya bikin 4 program. Tapi setelah saya pikir-pikir, saya pertimbangkan, kalau saya bikin semuanya, itu nanti mepet, belum saya nanti kampanyenya, gitu kan. Akhirnya saya bikin 1 program dulu. Programnya apa? Programnya adalah Mata Kerja. Jadi bisa dibuka matakerja.com, gitu kan. Mata Kerja itu apa? Mata Kerja itu adalah website, gitu kan. Nanti saya buatkan aplikasi. Sekarang sebenarnya sudah saya buatkan, tapi itu ada. Ini saya gunakan untuk senjata kampanye saya. Ya, jadi Mata Kerja itu adalah website yang menyediakan pekerja dan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian. Jadi selama ini kita ini kan kalau misalkan dengan tetangga, ada 40 orang tetangga, 100 orang tetangga, kadang-kadang kita nggak tahu keahliannya apa, gitu kan. Misal katakanlah saya sendiri
ngerjakan proyek, gitu Nggih. kan. Saya juga sebenarnya kontraktor juga, Nggih. ya kan. Nah, saya ngerjakan proyek itu kadang-kadang itu kan tetangga saya itu ada yang tukang, Nggih, ada yang betul. kuli, tapi kadang-kadang saya nggak tahu. Nggak Nanti tahu. saya tawari ternyata bukan tukang. Waduh, bahaya. Akhirnya saya nyari mandor atau kepala tukang, akhirnya beliau yang mencarikan. Mencarikan. Dan akhirnya nyarinya di Pakis, di Jauh-jauh. Saujajar, di Nggih. jauh-jauh. Rumah saya bukan di situ padahal. Nggih. Nah, akhirnya saya mikir, oh memang harusnya ada database untuk keahlian, Betul. gitu kan. Jadi yang selama ini saya juga ngerjakan proyek IT karena memang pekerjaan saya IT. Itu biasanya proyek-proyek IT pemerintah hanya berhubungan dengan birokrasi, Nggih. tidak ada yang berhubungan dengan sisi ekonomi. Jadi birokrasi itu dalam artian perizinan. Nggih. Nah, kalau untuk sisi ekonominya atau transaksional untuk masyarakat, antara masyarakat dan masyarakat itu tidak ada, Nggih. gitu kan. Akhirnya saya buatkanlah itu, ya kan. Tujuan saya apa? Saya tidak ingin berjanji saya akan mensejahterakan Anda. Karena apa? Sejahtera itu adalah ujungnya harus bekerja. Makanya itu saya kepingin menciptakan lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mata kerja itu. Mata kerja itu paling tidak untuk saat ini itu adalah gimana caranya masyarakat itu kita tahu tentang data-data keahliannya mereka, ya kan? Jadi misalkan katakanlah ada yang jadi guru, nggak masalah, mereka kan bisa nyambi, ya kan? Jadi saya sediakan fitur saya bisa menerima pekerjaan di jam ini sampai jam ini, ya kan? Dan itu juga bisa digunakan untuk kurikulum CV digital. Jadi di situ ada ya riwayat pekerjaan, terus habis itu ada riwayat organisasi. Jadi selama ini saya juga menerima pekerja, itu kadang-kadang saya tanya, kamu dapat informasi dari mana? Dari Google, dari website, tapi masih pakai CV manual. Nah, makanya tak buatkanlah CV digital itu. Iya. Jadi paling tidak manfaatnya adalah gimana caranya supaya saya itu bisa punya database ataupun masyarakat juga punya database. Ya kan, kalau kita mau nyari pekerja itu lebih gampang. Lebih mudah. Untuk mencari pekerjaan itu lebih gampang. Betul. Karena saya selama ini kan melihat banyak juga mahasiswa-mahasiswa itu yang bekerja tidak sesuai dengan keahlian. Kadang itu jurusannya itu pertanian, tapi tiba-tiba jadi admin, gitu kan. Jurusannya itu peternakan, tapi pekerjaannya tidak sesuai dengan bidangnya, gitu kan. Makanya itu saya sediakan yang sesuai dengan bidangnya dulu. Tapi ada juga pertanyaan, kira-kira nanti kalau misalkan saya masuk ke mata kerja itu apa langsung dapat pekerjaan? Ya enggak juga, gitu kan. Akhirnya yang setelah saya pelajari, ternyata banyak juga pesantren-pesantren madrasah yang dibantu oleh bapak, gitu kan. Jadi soal perizinannya, terus soal pembangunannya, bahkan ada pesantren yang dia itu sudah bangun ternyata izinnya tidak keluar, akhirnya dibantu bapak karena bapak ini kan sudah lama jadi rektor, akhirnya sudah lama juga berhubungan dengan Kementerian Agama dan channelnya backingannya kan backingan pusat. Gitu kan. Nah, akhirnya saya melihat bapak ini kok tiba-tiba saya dijadikan caleg. Oh, ternyata saya ini daripada bapak ini riwa-riwi ke Jakarta untuk bantu gitu kan. Karena bapak sudah sepuh, akhirnya nunjuklah anaknya, dicantolkan di pusat gitu kan. Kalau misalkan mau ngewangi pesantren, ngewangi madrasah, beliau tidak perlu wirawi lagi. Beliau tidak perlu wirawi, cukup saya saja. Masya Allah, luar biasa. Seperti itu. Luar biasa Gus, dan ini sudah nyata. Terus habis itu supaya saya ini punya niatan katakanlah untuk membantu rakyat atau ngewangi rakyat, paling tidak saya juga harus punya program waktu kampanye gitu kan. Supaya niat itu bisa diwujudkan dalam perbuatan. Kalau niat tok kan nanti dikira main niat tok gitu kan. Nah, perbuatannya apa? Saya bikin program di dalam masa kampanye itu ngewangi warung. Waduh, iki gitu. Sip nih. Jadi ngewangi warung. Ngewangi warung itu apa? Jadi sekarang ini yang rame, katakanlah kita bisa nyebut brand, itu kan warung Nelongso. Gitu kan. Masuk lagi nanti ke sini. Salah satunya adalah warung Nelongso. Nelongso, Saya lihat strategi marketingnya itu apa? Yaitu 500 makan porsi gratis. Oh ya, betul. Porsi makan gratis, gitu kan.
bakar nah, uang. akhirnya kan rame, gitu kan. Nah, saya melihat warung-warung juga banyak yang sepi, dan kepingin ya rame, gitu kan. Akhirnya saya bantu karena saya juga yang tadi saya sebut bahwa saya ini dimodali, gitu kan, bukan saya pakai modal pribadi. Akhirnya saya buat untuk ngewangi warung tadi. Jadi saya bikin event, jadi satu hari bisa 10 warung yang saya bantu. Jadi gratis, tapi bahasanya kalau misalkan di KPU bukan gratis, karena saya juga konsultasi juga, jangan gratis, gitu kan. Akhirnya saya buat makan bersama matakerja.com dari Gus Fuad, gitu. Tapi niatnya itu tadi ngewangi warung, gitu. Jadi akhirnya supaya masyarakat itu tahu tentang warungnya, tahu tentang masakannya, tahu gitu rasanya, kan, tahu rasanya. Siapa tahu nanti jadi balik mana, jadi pelanggan, gitu kan. Akhirnya warung itu rame, 1 jam itu habis, gitu kan. Padahal dengan porsi yang segitu banyak, sampai ngantri-ngantri, gitu loh. Jadi saya ini memang tidak punya banner di mana-mana, gitu kan. Tapi saya punya banner di warung-warung, jadi di dalam dan di luar warung, gitu kan. Tapi itu pun juga enggak semua warung, karena dengan waktu yang terbatas. Ya, jadi paling tidak itu niatan saya yang tadi untuk ngewangi rakyat, saya wujudkan dulu untuk ngewangi warung. Gitu. Dia ini kepingin usaha. Iya. Ya nggak aja beliau nih, banyak lah anak muda yang kepingin usaha, tapi kita merasa nggak punya background lah. Kayak gak duwe dekengan. Ya opo terus lagi. Gus kan masih ada Mbah Yai kayak. Pada tadi kan jenengan masih ada jaringan yang di Pekalongan tadi. Dari Mbah Yai tadi. Nah, kira-kira pripun Gus? Kiat-kiatnya. Kiatnya begini. Jadi saya ini juga senang dengan anak-anak muda yang pengen usaha. Karena saya tadi juga menyebutkan bahwa saya ini usaha juga bukan dari dagangan sebenarnya, gitu kan. Jadi pakai konsep segala macam, dan saya tuh kalau kemana-mana presentasi saya juga tidak menyebut bahwa saya putranya Pak Imam. Gitu kan? Pasti. Jadi saya seperti itu. Dan yang kedua, saya ini kan setelah saya punya tempat, kebetulan saya punya tempat yang kosong, nganggur, gitu kan. Akhirnya ada mahasiswa-mahasiswa itu yang ada di tempat saya. Ada salah satunya itu, dia itu tidak dikasih uang untuk waktu kuliah, tapi dikasih batik dari Pekalongan juga waktu itu. Nah, terus habis itu akhirnya dia itu kalau mau bayar SPP pun harus dipaksa untuk jual batik itu, gitu kan. Tapi dia pun juga enggak punya uang untuk ngekos. Akhirnya di tempat saya, dan saya gratiskan, gitu kan. Pokoknya yang penting kamu tempat ini bisa bersih, gitu kan. Akhirnya dia itu kan konvensional, sama kayak dulu saya kuliah itu. Jadi nitip-nitipkan, gitu kan. Nitip-nitipkan, terus habis itu dia pun juga ya sama kayak saya juga, ya sama-sama modalnya itu ya kepercayaan. Kita bisa meyakinkan pabrik bahwa kita bisa menjual. Akhirnya kita yang penting punya semangat untuk jualan, akhirnya jualan. Nah, setelah itu dia itu lulus kuliah. Terus habis itu akhirnya dia punya istri itu orang IT, ya kan. Akhirnya dia belajar IT juga. Nah, setelah belajar IT, dia itu kan ikut les untuk marketing online. Setelah ikut marketing online, dia itu buka toko sampai 100 toko. Masya Allah. 100 toko itu tapi toko online semua. Toko online semua. Gitu kan. Akhirnya ternyata bagi dia itu nggak efektif. Akhirnya dengan cara dia itu pakai satu toko, tapi paling tidak iklannya itu harus banyak. Nah, dia riset dari jam 8 sampai malam bisa sampai subuh, riset. Oh, ini ada toko di online itu misalkan desainnya seperti ini, dia juga kadang-kadang niru, kadang-kadang juga dipelajari gimana caranya untuk supaya laku. Terus habis itu juga nanti dia pakai Google Trend. Kira-kira nanti Google Trend itu kan bisa dilihat mana yang butuh batik itu di daerah mana. Pangsa pasarnya, gitu kan. Akhirnya dengan cara-cara seperti itu dia itu akhirnya bisa jalan. Dan bukan hanya bisa jalan, omsetnya itu satu hari bisa 200 juta. Masya gitu Allah. Kan. Jadi dia itu modalnya apa? Modalnya pakai iklan yang hanya 1 juta. Tapi dimulai dari iklan itu, dimulai dari risetnya itu, dia riset, akhirnya bisa sampai sekarang ini satu harinya itu biaya iklannya 3 juta.
gitu per hari. Per hari. Tapi omsetnya 200 juta. Bisa satu harinya itu pernah sampai 200 juta. Gitu kan. Itu pun tanpa modal gitu kan. Okay. Saya tanya modalmu berapa? Modalnya saya 1 juta Mas gitu kan. Itu pun juga untuk iklan sama untuk riset. Udah itu aja. Tapi dia menggandeng perusahaan atau menggandeng pabrik ya. Pabriknya itu diminta, Bu, kalau misalkan nanti yang jualan online biar saya saja. Yang dengan terima yang offline. Oh ya, kan kadang-kadang pabrik juga enggak tahu online itu apa gitu kan. Akhirnya dia yang jualan online, kerjasama, dia enggak punya pabrik sama sekali, akhirnya dia bisa menjualkan. Gitu loh. Jadi saya kepinginnya juga itu tadinya saya juga bikin mata usaha. Jadi mata itu apa? Mempertemukan yang maya dengan yang nyata. Jadi ada pasukan maya, ada pasukan nyata gitu loh. Ada yang bagian untuk produksi, ada yang bagian untuk menjual seperti itu. Gitu loh. Jadi saya kepinginnya itu tak jadikan untuk modal kampanye. Masya Allah. Gitu. Semangat. Masya Allah. Jadi menurut saya ya jangan berkecil hati, dianya sendiri aja juga tidak punya modal jaringan, tidak punya modal uang, tapi dia punya kemampuan, punya semangat, gitu kan. Dan kalau misalkan sudah semangat itu biasanya itu dipertemukan sendiri dengan jalannya. Kayak saya nyalek ini, apa namanya? Ya modal semangat aja dan modal program itu akhirnya dipertemukan dengan jenengan gitu kan. Akhirnya bisa ngomongkan tentang program. Nanti Allah yang bisa mempertemukan kita dengan jalannya itu gitu kan. Ya Allah. Gitu. Kan tujuannya beda tadi Gus. Memang bukan tujuan utama lah itu. Bukan tujuan utama. Yang penting hari ini kita bisa memberi manfaat apa? Memberi manfaat apa gitu kan. Dan menikmati prosesnya. Dan mudah-mudahan ini juga ditiru teman-teman yang lain. Amin. Saya masih ingat khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat buat manusia yang lain. Terima kasih banyak Gus Fuad atas rawuhipun mriki. Mudah-mudahan sehat selalu, tetap semangat dan tetap menginspirasi kita. Amin. Terima kasih sama-sama. Terima kasih juga para pemirsa Pojok Takwa. Hari ini kita banyak sekali dapat ilmu, dapat energi lah. Jadi bahwasanya anak muda gak usah susah, gak usah loyo, tetap semangat. Banyak jalan menuju kesuksesan. Tetap di Pojok Takwa, jangan lupa like, share, and subscribe. Tetap di Masjid At-Taqwa Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.